Saya mau tanya dari yang penonton yang ada di sini, kalau yang di sebelah kiri saya sudah pasti anak-anak kuliahan, betul kan? Karena yang pakai jaket hijau-hijau gitu kalau nggak kuliahan anggota partai, kayaknya bukan anggota partai. Kalau yang di sebelah kanan kayaknya begal motor. Yang sebelah kanan dari siapa? Dari mana? Oh, oke. Yang sudah menikah di sini siapa? Ada yang udah nikah? Ada yang udah nikah? 1, 2, yang cowok-cowok udah nikah? Udah lihat tampangnya sengsara semua kan? Kelihatannya nih udah nikah kan? Karena malam hari ini kita akan bicara tentang pernikahan. Jadi dulu sebelum saya menikah, saya diberitahu sama orang tua saya bahwa menikah itu adalah sebuah petualangan hidup. Ya. Tapi setelah saya menikah, saya mengerti bahwa menikah itu adalah sebuah game atau permainan. Makanya ada game over di sana. Saya ngalamin, Anda nggak perlu ngalamin ya. Kalau belum ngalamin, ya udah nanti alamin aja ya. Dan nikah itu sulit sekali. Menyatukan dua orang yang berbeda itu sulit sekali. Pada saat saya menikah, menerapkan teori workshop pada istri saya, mantan istri saya sangat amat sulit. Dia mengertinya workshop itu suaminya working, istrinya shopping. Dan it doesn't work. Nah, bintang tamu saya akan datang ini, Anda tahu Risti Tagor? Dia sudah pernah menikah dan sudah bercerai. Menikah lagi, ya. Enak ya, nikah, cerai, nikah. Gak mau gitu sih sebenarnya, cuma belum dapat aja. Dan suaminya, pasangan yang baru ini adalah Stuart Collin. Jadi ini adalah pasangan yang baru. Tapi pertanyaannya adalah, kalau saya kan udah ngalamin dari nikah sampai udahan gitu ya. Nah kalau Stuartnya kan belum ya. Saya mau tahu apakah dia siap menangani hidup pernikahan. Jadi langsung aja kita undang, ini ada Risti Tagor and Stuart Collin. Oh man, go sit there. Oke. Langsung duduk. Oh, langsung duduk. Langsung duduk. Jadi langsung ditanyain nih. Langsung duduk, langsung ditanyakan. Kan udah nikah kan? Ya. Oke, so we have questions of married life. Oke. So here is the deal. Dealnya seperti ini. Saya tanya harus dijawab. Apapun itu, the question you have to answer it ya. Apapun pertanyaannya, lu harus jawab. Suka nggak suka, lu harus jawab. Oke? Kalau lu mau jawab apapun terserah, tapi pokoknya harus dijawab. Pas nggak boleh ya? Nggak bisa pas, harus pas, jawab. Okay. Lu mau jawab dan kasih alasan terserah, tapi they have to be answered. Oke? Let's start. Siap? Tapi ini nggak cepet-cepet kan? Oh, nggak. Pelan-pelan, tapi nyakitin. Gue yang deg-degan. Gue nanya sama lu dulu ya. Iya. Stuart itu adalah pria yang paling beruntung menikahi saya karena tidak, berarti dia tidak beruntung. Oke. Sure. No? No, oke. Udah, gak usah dijawab, oke. Anda tidak beruntung menikahi dia. kan? Kalau saya balik, saya ingin menikah dan saya sudah menikah dengan Risti Tagor karena Risti itu wanita yang spesial. Luar biasa, wanita yang spesial. Karetnya 2 berarti. Dibedain. Akan tetapi Risti tidak. Siapa dulu? Iya, lu lagi. Akan tetapi Risti tidak pernah tahu kalau saya itu dulu pernah muda. Oh, tahu. Nggak bisa nggak tahu. Kalau dulu lu pernah apa ya? Pernah bandel nih. Bandel tuh gimana ya? Maksudnya bandelnya kayak ya muda-muda gimana sih waktu muda? Oh, saya udah lama banget waktu muda. Bandel muda tuh gimana gitu? Cewek sana sini. Oh, enggak. Cowok ya berarti sana. Ya, enggak juga sih. Enggak juga ya. Tapi pergi malam. Oh, pergi pagi? Iya, keluar malam, pulangnya pagi. Oh, gitu. Ya. Jadi anak dugem dulu. Anak dugem. Oke. Setelah menikah, nih lu lagi. Setelah menikah saya baru tahu kalau Risti itu pertanyaannya menjebak lagi. Setelah menikah, gue baru tahu kalau Risti itu kentut sembarangan. Tidur mulu mungkin. Tidur mulu. Okay. Hal yang saya tidak suka dari Stuart adalah bawel. Lu bawel. Kalau menurut gue nggak bagus kan harus dibilangin boleh dong. Sebagai suami, menasihati, imam kan ya. Risti itu cantik, istri yang baik. Tapi saya masih merasa kalau Risti itu kurang percaya diri. Kurang percaya diri. Oh, ini kayaknya dibelain terus. Enggak. Oleh karena itu Risti sangat jelek pada saat
Belum mandi. Pada saat belum mandi dia jelek. Oke, kebiasaan buruk Stuart yang baru saya tahu pada saat dia udah nikah dengan saya adalah Apa ya? Apa, Wat? Iya. ini sebenarnya lu berdua kenal kagak? Ya, Gua agak bingung loh. sampai detik ini sih masih hanya cerewetnya aja sih. Masih cuma cerewetnya Masih doang cerewetnya ya? aja. Iya, oke lah. Dia itu ganteng. Ini siapa yang nulis dia itu ganteng? Gue Yang kayaknya. ganteng Ya. siapa yang ganteng? Iya. Dia itu ganteng, suami yang baik, ya kan? Tapi dia juga nggak tahu kalau saya Nggak taunya apa ya, udah tahu semua soalnya. udah tahu semua. Iya, aib-aibnya semua dia udah tahu. Aib-aibnya tahu. Iya. Yang paling aib apa? Kau pintar jawabnya. Apa? Yang paling aib apa dari dia? Iya, aib Paling apa? aib apa ya? Pakai pakaian terbuka ya dulu ya? Iya dulu. Waktu lu dugem kan? Apa? Enggak, dia dugem sendiri. Lu dugem sendiri. Iya. Oh, gua dia nggak ketemu di tempat dugem Nggak, kan? nggak ketemu. Oh, iya. Kalau ketemu nggak sampai Kalau sekarang, ketemu nggak sampai sekarang, betul. Maka cari pasangan di tempat dugem tidak lama. Itu intinya. Bener gak? Curhat. Curhat. Waktu saya sama mantan istri saya bukan di tempat dugem, tempat tari poco-poco ya dulu. Iya. Agak joget mulu. Agak kampung memang dia. Oke, baik. Kalau saya bertemu dengan mantan Risti, maka saya akan mengatakan, Sering ketemu cuman say hi aja, halo gitu. masa gitu doang? Iyalah sopan, halo. Oh, iya? Iya, Udah gitu doang? Udah. terus mau ngapain lagi? Ya nggak tahu, maka kalau dia ngomong apa? Mantan lu ngomong apa? Ya hai juga, Hai cuman juga. Kalau gitu mah lewat telepon aja, nggak usah ketemu. Udah cuma halo. cuman hai sih, hai Hai, sih udah hai. gitu doang. Udah gitu doang? Nggak asik ya. Saya Banyak kalau- banget Oh, pertanyaannya. banyak. Nah, ini satu-satu Sekarang sendiri, oke. pilih. Lu jawab cepet ya. Pria yang bertanggung jawab atau pria yang setia? Cepat. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Bukan setia ya? Oke. Hebat di ranjang apa hebat di dapur? Cepat. Dapur. Udah ngorokan, tidur, hebat di dapur. Itu rahasia dong. Oh iya. Jatuh miskin tapi sehat atau sakit tapi kaya raya? Jatuh miskin tapi sehat. Jatuh miskin tapi sehat. Kalau Anda? Ya sama. Sama. Mendingan dia jatuh miskin, lu kaya raya. Jadinya kompak gimana sih? Tapi gue sakit dong jadinya. Gimana dong? Diobatin. Karena kaya raya itu bisa diobatin ya. Iya, kan suami istri. Kalau dua-duanya miskin mau ngapain kamu? Belajar sama saya. Oh gitu. Iya. Bisnis butik bangkrut, ya? Atau Stuart mukanya semua dari atas sampai bawah jerawatnya hilang-hilang. Bisnis butik bangkrut. Bisnis butik bangkrut. Wih, setia sayang banget. banget. Luar biasa. Hebat. Lo kok pengen melet? Pertanyaan buat Anda. Ibu yang baik atau istri yang baik? Ibu yang baik. Ibu yang baik. Istri jadi jelek, giginya ompong, botak semua, contohnya gitu ya. Atau lu yang jadi ompong dan botak semua? Maaf, Anda kenapa ketawa tentang botak? Ada masalah apa Anda? Aku botak dan ompong kali ya. Lu yang botak dan Iya, ompong. iya. Yes. Kalau saya tanya Anda, Hah? Iya, mendingan dia. mending dia ya. Dibalik kali ya. Itu awal dari sebuah perpecahan biasanya Enggak, begitu. ya. tuh. Amit-amit. Karena Jadi dia tahu dia kesepakatan. mau gimana juga aku di situ. Oh, maksudnya? Ya mau dia ompong, mau dia botak kan tetap ada. Nah, kalau lu ompong botak, Hah? Jangan dong. emang lu nggak mau sama dia? Hah? Udah Tetap tuh kayak. mau, kan masih baik cara Ya udah kalau gitu dua-duanya ompong botak. Tapi enggak ya. Sama. Banyak anak atau banyak job? Banyak anak. Banyak anak. Iya. Anak itu kan sumber rezeki. Amin. Iya, benar. Modifikasi mobil, hobi kan? Ya, modifikasi mobil atau nemenin Risti arisan? Aduh, modifikasi mobil kali ya. Modifikasi mobil. Iya, iya. Nggak bisa. Itu nggak bisa kalau yang itu kayak susah buat. Jadi tetap ya. Nah, berhubung kamu juga nggak ikut arisan kan? Enggak. Jadinya. Oke. Pertanyaan yang sama, tambah anak atau karir yang melejit? Tambah anak.
dia mau tambah anak, dia tadi Anak banyak. anak banyak. Wah. Wow, cocok. Bikin ya. kesebelasan bola. Oh, iya, udah botak ya, ompong, anak banyak. Amit-amit. Amit-amit. Risti, lu yang jawab. Risti, sebagai artis atau sebagai ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, oke, ibu rumah tangga. Sakit parah atau ketahuan selingkuh? Ini banget sih dua-duanya. Ketahuan selingkuh. Dapat izin loh. Aduh. Enak banget. Luar biasa. Ini sekarang barengan ya? Gue Iya, pilihannya salah nggak sih tadi? Hah? Tadi Enggak, apa? itu istri yang baik, Yang penting suaminya sehat, Iya, ya iya. kan? Istri yang baik. Jujur, ini barengan ya, saya hitung Iya. 1, 2, 3, jawab ya. Jujur atau aman? Jawab. Jujur. Jujur. Lu mau ngomong aman? Lu mau ngomong aman? Lu mau ngomong aman kan? Kan? Iya. Dia tuh langsung jujur, jujur. Kok jujur dan aman bagus dong digabung. Oh, Iya jadi nggak sih? pilih aman dong. Aduh. Iya. Jujur dan aman. Oh, tapi aman dulu kan? Iya, aman. Iya. Aman. Emang Aduh, semua cowok tuh habis. begitu ya. Makanya ada pepatah semua cowok tuh sama. Masalahnya kalau semua cowok sama, kenapa cewek milih cowok lama banget? Kan semua sama, ya kan? Saya punya pertanyaan terakhir sih buat Risti aja. Aduh. Stuart atau Arsen? Arsen. 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 Ya. Kenapa? I think you know that. Ya. Why? Biar bagaimanapun Arsen pasti jadi orang yang paling setia seumur hidup aku. Oh, lu milih aman sih tadi. Iya. Coba kalau milih jujur ya. Terus kalau milih jujur tetap aja Arsen. Iya, tetap aja Arsen pasti. Iya, ya kan? Terus kalau gua ngeliat kalau dia milih Arsen gimana? Bete nggak? Enggak. Kenapa? Karena aku juga milih Arsen. Milih Arsen. Kalau Iya. gua tanya misalnya Arsen sakit atau lu sakit? Aku yang sakit. Kenapa? Karena hidup dia masih panjang gitu, semua gitu. Berarti lu sayang dong? Sayang dong. Kenapa bisa sayang? Apa? Kenapa bisa sayang? Ya karena kalau aku mau nikahi Risti otomatis itu kan jadi anak aku. Jadi otomatis aku harus sayang sama anak aku sendiri. Jadi Arsen itu adalah? Anak aku dan anak Risti. Wow, luar biasa. Oke. Habis ini kita akan tanya-tanya lagi ya, kita bongkar-bongkar lagi apakah tadi dijawab semuanya jujur atau hanya bersandiwara di depan Anda semua. After this, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kenapa kamu? Ya, Kenapa kamu? seneng liatnya ya ampun. Ngiri. Pasangan baru, lumayan. Kak Gina kan nyusul kan? Amin amin. Ih, kalau pasangan baru lagi Ranu. Kamu ngiri Apa? sama Risti? Ngiri sama Stuart aja Loh, sih. sama ya. gitu. Iya, salah ya udah punya orang ya, jangan Ngiri sama ya. Risti ya? Iya, Risti lumayan udah 2 deh. kali nikah, kamu sekali gagal. Nggak apa-apa ya kan, yang penting nggak udah nikah terus gagal gitu. Dia juga Oh iya iya, Iya tapi loh. jangan sekali dua. tapi udah nikah lagi, Udah nikah sudah lagi. menemukan lagi. Oh iya, saya nunggu Iya. kamu kan. Ya ampun, jangan ditunggu lah, nanti aku keburu dinikahin orang, sorry ya. Yang antri banyak banget proposal di rumah tuh udah numpuk banget. Luar Gitu, biasa. iya. Ini udah ada Arsen. Arsen atau Arsen? Ngantuk. Arsen. Arsen. Kamu Arsen. dipanggil tuh. Namanya siapa? Acen. Acen. Ancen. Oke. Arsen. Ancen Melodi. Acem. Acem. Bau acem. Umurnya baru 4 tahun. 4 Wah, tahun. 4 tahun. 4 tahun. Tapi kenapa sudah bisa dekat sekali dengan Stuart ya? Karena perjalanan waktu itu setelah aku masa idahnya lewat kan, kalau di Islam kan harus ada masa idah dulu kan, 40 hari baru boleh menikah lagi gitu kan Baik, kalau itu nanti ya. seorang janda. Aku memang nggak niat sama sekali buat cari suami, nggak niat sama sekali, apalagi pacaran kan sama Islam nggak boleh gitu kan. Dengan kegagalan dan segala dosa yang dulu, aku bilang sama mama, sama papa, aku nggak mau pacaran gitu. Ternyata Stuart setelah masa idah itu deketin aku, tapi aku nggak mau, Oh ya, kamu nggak mau? nggak mau.
Ya, sama sekali nggak mau. Terus ngelewatin. Dia deketin kamu gimana caranya? Mainan ya? Sempat WhatsApp, aku nggak bales. Terus aku kan di opnam waktu Desember kemarin tuh, dia datang pas di rumah sakit, aku cuekin. Terus sebenarnya karena memang aku nggak mau deket sama siapa-siapa gitu. Karena memang trauma mungkin. Itu ya masih ngerasa gagal sama yang sebelumnya, terus juga nggak sepercaya itu lagi sih gitu, maksudnya nggak segampang itu lagi buat percaya gitu, karena memang sama laki-laki, karena semua manis di depan memang pasti semuanya kan manis gitu kan, laki-laki semua sama, depannya doang manis. Tadi saya udah bahas, kalau semua laki-laki sama, kenapa lu pusing banget milihnya? Kan sama, tinggal tunjuk doang aja, banyak kok yang mau sama kamu. Oh iya benar juga. Iya. Tapi akhirnya juga aku nggak boleh jadi trauma dan apa ya, di Islam itu benar-benar nggak boleh pacaran kan, jadinya aku juga ngelihat Arsen dan aku cuma bilang nih sama sahabat-sahabatku, sama keluarga, kalau sampai ada yang bisa bikin Arsen sayang tulus gitu ya sama laki-laki itu, terus juga memang keluargaku setuju, ya insya Allah aku mau coba mencintai dia karena Allah gitu. Jadi nggak pacaran? Enggak. Taruh langsung gitu? Hitungannya mungkin jadi kayak taruh kali ya, cuman kan kalau taruh kan sama sekali nggak ketemu gitu. Kalau ini ya kita pergi bareng keluarga, pergi bareng teman-teman gitu, terus juga bisa pergi bareng sama Arsen gitu sih. Dan ternyata Stuart bisa deket banget sama Arsen. Stuart bisa deket banget sama Arsen. Anda ya gimana caranya Stuart bisa deket banget sama Arsen? Anda hebat banget ya. Kenapa? Deketin ibunya susah, anaknya dideketin. Nyari hati lewat anak. Kalau belum punya anak biasa nyari hati lewat ibunya. Iya benar. Gitu. Maksudnya gina gitu ya? Hah? Maksudnya? Kalau mau deketin Gina lewat ibunya dong? Enggak juga. Saya mah anaknya agresif. Ada yang deket caplok aja udah langsung. Kok bisa sih? Kenapa? Gimana caranya? Cara deketin Arsen? Iya. Oh, enggak, sebenarnya anak kecil itu kan tahu kalau kita tulus itu pasti anak kecil tahu, berasa kan? Emang lu tulus gitu? Apa? Insya Allah. Oh, iya. Kalau yang basa-basi doang kan pasti anak kecil juga tahu kayak, ih lucu banget, padahal dalam hati jelek. Anak kecil pasti tahu kayak gitu. Jadi saya suka banget tuh gitu. iya. Suka apa Om? Nah kalau ada anak kecil, lucu. Begitu keluar gendut banget sih ini anak. Ya kayak gitu. Jadi ya. Nggak berhasil ya. Jadi ya. Ceritain dong waktu Pertama kali itu dulu pertama kali ketemu itu, kok juga kan? Pertama kali ketemu itu dia lagi jalan di sebuah mall. Begitu aku mau ngajakin Risti makan, setelah dia selesai dari opname, dia nggak mau Ristinya. Terus aku tanya, Arsen di mana? Oh lagi main di mall ini. Aku samperin boleh nggak? Boleh. Akhirnya aku samperin situ, terus dia langsung mau sama aku ajak. Akhirnya dari situ seharian sama aku sampai pulang dia minta dianterin sama aku. Aku aja nggak percaya karena kok bisa sampai deket banget dalam waktu sebentar, terus minta dianterin pulangnya juga sama Stuart. Sampai waktu itu aku karena habis di opnam, yang di mall tuh mamahku, omku, nenekku gitu. Mamaku sampai telepon, ini siapa nih, ada bule mau bawa pulang Acen nih, kata dia gitu. Terus mama fotoin mukanya, jadi aku dikirimin mukanya, kata mama, takut kalau kenapa-napa kita lapor polisi, kata mama gitu. Ternyata benar, Acen mau pulang bareng, dan semenjak itu dia jadi nempel banget dan bikin nama panggilan sendiri buat Stu gitu. Apa namanya? Manggilnya Om Mama. Om Mama? Omnya Mama? Iya, jadi Om dengan Mama pada. Tapi dia sendiri yang bikin. Tapi sebenarnya Stuart sendiri Ngapain sih bang? Joget-joget. Stuart sendiri pada saat mendekati Arsen memang tujuannya untuk dapetin Risti kan? Apa? Iya. Ayo. Iya. Ya juga maksudnya. Tapi kan emang bener kalau misalkan bisa deketin anaknya, terus otomatis kan ibunya pasti juga apa? Insya Allah pasti juga luluh gitu. Tapi sebenarnya lu. Tapi kan yang paling penting kan anak kecil kan nggak bisa, maksudnya nggak bisa kayak untuk nggak ngerti apa-apa gitu. Tapi sebenarnya lu beneran nggak pada saat itu emang udah suka, udah dengan Arsen udah sayang atau udah pokoknya deketin dulu aja lah? Jujur, insya Allah sih tulus, sayang gitu. Sayang. Bener nih ya? Bener. Kenapa sih kamu ketawa? Nggak apa-apa, seneng aja ngeliatnya ini kayak pasangan bahagia gitu loh Om. Amin. Iya, kok bisa gitu cepet banget itu loh yang aku bingung. Secepat itu bisa langsung klop gitu, padahal biasanya. Berapa lama sih? Berapa lama sih? Apa? Taruhnya berapa lama? 3 bulan. 3 bulan langsung nikah. Januari. 3 bulan? Langsung nikah. Dari Februari, Januari Maret, April ya 4 bulan. But the question is, kenapa Stuart suka dengan Risti dan milih Risti? Kenapa? Kenapa?
Sorry ya, tapi kan kalau kita ngelihat dari Risti sudah pernah married, kamu belum, ya kan? Dan status kalau orang di Indonesia kan suka nggak enak tuh status tuh namanya status kan. Nah, itu kan itu jadi omongan orang. Banget, Nah, lu kok bisa milih Risti? Itu yang aku rasain sih sekarang ini kan, kayak semua orang pada komplain di medsos about status Risti, tapi kan buat aku aja Tuhan itu nggak membedakan orang, nggak masalah status dan segala macam Tuhan nggak membedakan. Jadi kenapa kita harus membedakan orang gitu? Nah, kalau kenapa aku milih Risti, ya belum tentu juga gadis-gadis yang masih lajang gitu juga baik gitu kan, pasti banyak yang nggak bener juga gitu. Jadi about status ya nggak masalah buat aku gitu, karena Risti itu baik dan dia juga mau belajar agama lebih dalam lagi gitu. Jadi ya aku juga ketemu sama Risti gitu. Jadi kalau aku pengen belajar agama, Risti juga pengen belajar agama, kenapa enggak kita sama-sama gitu belajarnya gitu loh. Nah, kalau lu nya nggak apa-apa, keluarga gimana? Keluarga juga nggak ada masalah. Kebetulan pas sebelum aku bilang aku sama Risti, aku udah bilang duluan aku udah bilang aku suka sama ini perempuan tapi status seperti ini, aku serius sama dia. Terus keluarga juga nggak ada masalah, yang penting aku bisa mencintai anaknya gitu. Luar biasa ya. Tapi kalau Risti sendiri kan pernah mengalami kegagalan. Akhirnya dengan waktu yang cuma beberapa bulan, yakin pokoknya ya udah mau sama Stuart, nggak karena anak doang dong? Enggak. Jadi gini, yang pasti kan ternyata ngerasain punya status janda tuh nggak enak banget. Rasanya tuh nggak orang tuh mandang bener-bener sebelah Saya mata. jadi duda bangga. Duda mungkin. Oh, udah ya. Terus udah gitu dalam Islam kan bener-bener janda itu rentan banget sama fitnah dan zina, ya kan. Sementara aku bener-bener ngerasa dari segala macam dosa yang dulu udah pernah aku lakuin, aku nggak mau lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Dan pacaran itu dalam Islam kan nggak ada sebenarnya gitu. Jadi buat aku kalau emang lagi serius sama agama jangan setengah-setengah, jangan niatnya pakai jilbab, maunya nggak bikin dosa tapi pacaran yang udah jelas-jelas nggak boleh gitu kan. Dan akhirnya aku cuman buka hati, aku bilang sama keluargaku dan mama juga sama papa semuanya setuju sama keputusan aku. Dan kenapa cepet banget sama Stuart? Gak cepet sih sebenarnya ya. Jadi kita melalui masa 2 kali umroh. Jadi di Januari Stuart bilang serius, terus sit down baby, sit down. Di situ Mami, ya udah duduk situ boleh. Setelah itu aku bilang sama Stuart udah serius bilang insya Allah karena Allah aku mau nikah, dia bilang. Terus aku bilang sama dia, aku umroh dulu ya, tanggal 7 Januari aku umroh. Kalau sampai pulang tidak ada kita, ada masalah, maka kita nggak jadi sama-sama. Ternyata ngelaluin masa umroh itu sampai dengan pulang, dia masih ada. Maksudnya apa tuh? Jadi gini, dalam Islam itu umroh itu kan kita deket banget nih sama Allah gitu, deket banget sama Tuhan. Semua kejadian dan jawaban tuh dikasih tahu tuh di sana. Gina mungkin pernah umroh pasti ngerasain nggak? Ngerasain kan yang mana? Dimana tuh kalau umroh tuh kayak semua jawaban tuh dikasih tahu Ya, gitu. seolah-olah petunjuk kayaknya deket gitu. Ada petunjuknya gitu karena iya sayang. Kan tapi dia umroh nggak sama cowoknya, orang gagal kok. Terus Saya umroh sendiri, Anda ya kan? Umroh sendiri tapi kan akhirnya Mendoakan menemukan itu jalan nggak? bahwa lebih baik saya sendiri. oh iya bener. Jadi saat umroh itu masalahnya nggak cuma Stuart, ada beberapa masalah-masalah yang aku berdoa di sana dan diberikan jawaban. Sampai ada beberapa case yang akhirnya harus, misalnya kerjaan nih, pas umroh aku minta tanya sama Allah, kira-kira baiknya apa? Stop. Dan alhamdulillah itu pilihan yang tidak aku sesali. Sampai dengan sama Stuart, ternyata dia masih ada di Jakarta. Dia tidak punya masalah sama sekali sama aku, sama keluarga, semua membaik. Akhirnya aku bilang, ya bismillah deh, coba Stuart umroh. Februari, Stuartnya umroh juga. Dia umroh dan ternyata 2 kali umroh dengan aku dan Stuart di waktu yang berbeda, kita masih sama-sama. Jadi udah pernah umroh bareng? Nggak pernah, jadi aku umroh satu-satu. sendiri. Di bulan Dia, beda bulan. aku Januari, Stuart Februari umrohnya. Jadi yakin banget nih. Insya Allah. Yakin banget. Oke. Nah, kalau sekarang Arsen manggil Stuart apa? Manggilnya apa? Coba tanya. Manggilnya apa? Daddy. Dedi siapa Iya namanya? dong Daddy berarti Om Daddy. Shush. Habis dipanggilnya Daddy Om. Nama bapak siapa Pak? Dedi. Nah tuh. Saya nggak Dedi ngakuin, siapa? ntar saya suruh tanggung jawab, saya kasih tahu ya. Dedi siapa? Yang ini? Stuart siapa? Stuart siapa? Colin Turner. Colin Turner. Siapa tuh bang? Tuh. Arsen sama siapa? Daddy. Gajah. Gajah.
Arsen, kamu nanya, ntar takut sama saya. Coba aku mau nanya boleh nggak? Ya, Boleh. Arsen biasanya kalau sama Dedi main apa sih? Main apa di rumah? Main apa kemarin sama Dede? Play? Seringnya main apa? Play? Play. No, play? Play apa? Time. Playtime? Play? Oh, Do. pergi ke sana. Terus main apa lagi? Iya, ada gambarnya juga. Ada 2. Itu kemana itu? Bang, ditanya nih bang. Bang, Kejangkau. ditanya kasihan. Ditanyain. Ditanyain. Kalau di rumah, sama Dedi main Nggak apa? dijawab. Main apa? Skuter. Terus main apa lagi? Dia sibuk sama foto kayaknya. Ini yang main bapaknya gitu. Iya, kita main skuter. Main sih main apa aja kayaknya ya. Kalau lagi mandi pakai. Oh, lagi dimandiin sama Dedi. Kamu lagi apa Kalau nih? aku skuternya bisa balapan. Bisa banget. Bisa balapan. Sama embut, sama ngebut. Bisa ngebut? Iya. Gimana bak mandi bisa ngebut? Enggak, suka balapan. Ditanya tuh bang, skuternya bisa Main apa bang? Skuternya bisa apa? Bang? Balapan. Bisa Oh, balapan. bisa balapan. Kirain tadi di bak mandi balapannya. Bukan, tadi dia ada foto. Jadi pas abis kita selesai acara resepsi, terus kita masuk ke kamar hotel, dia ikut masuk ke dalam. Terus bukan sama aku, mandi-mandian berdua sama dia. Dia berendam-berendam, main bubble-bubble. Akunya fotoin aja. Maaf, jadi Stuart mandi bareng sama dia, kamu foto-fotoin? Jadi Stuart gak mandi, tapi malah ngurusin dia main bubble, aku yang fotoin aja. Jadi mereka mesra-mesraan berdua gitu. Kamu nggak ini ya, ini kan dekat, tiba-tiba Stuart bisa dekat dan sebagainya. Kamu nggak sirik ya? Aku sering cemburu Sebagai ya. seorang wanita harusnya cemburu. Iya, sering marah mulu, sering Om cemburu, Ded. suka protes karena memang kita di kamar misalnya bertiga gitu. Dia Arsen tidur, terus aku pikir udah tidur nih, ya udah deh aku deketin Stuart. Jadi Arsen di sebelah kanan, aku di tengah. Dia bangun, pindah. Aku maunya deket Dedi. Ya udah aku geser lagi gitu. Sampai aku bilang kayaknya nih kalau punya anak aku tidur di ubin kayaknya. Saking semuanya nempel sama dia. Luar biasa. Jadi ya. Tapi nempel itulah banget. seorang wanita tuh harus gitu. Kamu kalau nikah Seorang sama wanita saya, harus tidur di ubin. Kalau kamu Gimana sih Om? Tadi Rizky bilangnya gitu. harus punya rasa menyayangi, mengutamakan anaknya. Oh, mengutamakan Makanya kalau kamu anak. nikah sama saya, punya anak nggak punya anak, kamu tidur di ubin. Alhamdulillah nggak nikah sama Om Deddy, jadi aku tidur di kasur. Mudah-mudahan sama jodoh aku ya. Kan latihan, kamu tuh suka gitu sih. Masuk angin dong saya kalau tidur di ubin. Kan ada saya Om Deddy di mana? di kasur, Nah terus aku di mana? di ubin. Ya ampun, untung deh mudah-mudahan enggak ya. Kamu nggak mau? Kalau nggak mau, saya punya. Mungkin kamu sukanya yang bule-bule gitu ya? Aku, emang ada bule? Ada, saya punya bintang tamu satu lagi bule. Serius? Botak juga picek, mau? Hah? Yang ada rambutnya kali, jangan yang botak mulu tiap hari ketemu botak lagi. Ini ada cowok keturunan bule. Cowok keturunan bule. Cowok keturunan bule. Tapi dia tahu tentang budaya Indonesia. Wow. Dan dia ini suka bertualang. Kan pernikahan petualang, siapa tahu kamu bisa Bisa menikah. berpetualang di hati aku atau Siapa sahabat tahu, saya. kalau Oh, dia iya. berani saya pukulin, tapi nggak apa-apa gitu. Coba ntar kita undang aja. Ini adalah Hamis Daud, tapi kita ngobrolnya nanti. Halo. Apa kabar? Baik, apa kabar? Silakan duduk. Gue pikir lu ngojek barusan. Itu tukang ojek ya? Nggak. Halo. Siapa namanya? Arsen. Halo. Wah, ada lagi satu deketin anaknya. Wah. Takut dia tapi. Itu dia udah deketin berhasil. Lu deketin dia, no. Nganggur, no. Nganggur, no. Oke, kita ngobrol lagi nanti setelah satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Hamis nih hobinya banyak banget. Belum apa-apa udah tepokin, padahal aku mau ngasih tahu. Kamu ngomong udah tepokin ke ondel-ondel. Nah itu dia makanya, soalnya kagum. Hamis hobinya traveling, benar. Surfing, diving, terus otomotif juga. Yes, Wih, betul. luar biasa. Iya. Saya emang hobi banget sama kendaraan. Motor, mobil. Tapi sekarang saya lagi ikut Nissan GT Academy. Mas Dedi ikutan dong. Apa itu, apa Siapa itu? tahu bisa jadi pembalap beneran. Apa itu? Itu mendingan saya kenalin ke teman saya, Mas Oh, lagi main. Odi, dan dia akan jelasin semuanya Oke. tentang Nissan GT. Mau tinggal ya? Ya, oke.
Nggak apa-apa. Ini adalah Pak Budi ya. Pak Budi, Abang Budi. saya mungkin tinggalin kalian untuk main game. Oh, Anda main? Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, silakan. Dari tadi pengen banget soalnya. Iya, silakan. Habis ini Arsen main ya. Ya. Duluan ya, duluan ya. Apa ini, Pak? Tadi masih nggak jelas ceritanya. Oke, jadi Nissan punya sebuah program. Program ini untuk mencari talenta-talenta baru di dunia balap. Di dunia balap. Betul. Jadi selama ini kan ada mitos bahwa yang bisa jadi pembalap itu biasanya hanya orang kaya dan orang yang punya hubungan gitu, punya channel. Tapi Nissan berusaha menghapus mitos itu dengan membuat sebuah acara namanya Nissan GT Academy. Jadi siapa aja bisa jadi pembalap. Levelnya juga bukan level nasional lagi. Kita akan menciptakan pembalap untuk level internasional. Itu balapnya beneran atau begini? Oh, beneran pakai Beneran? mobil. Jadi ini simulasi berarti ya? betul. Jadi prosesnya adalah kita akan melakukan seleksi dengan menggunakan video game. Jadi kebetulan kita bekerja sama dengan Sony PlayStation. Nissan bekerja sama dengan Sony PlayStation untuk bikin kompetisi video games, baik secara offline, jadi bisa langsung nyobain seperti ini, atau pakai online. Jadi kalau dia punya internet, download program, bisa main di PlayStation. Kemudian tapi harus pakai PlayStation ya? Betul, harus Sony PlayStation. Kemudian nanti kita akan pilih sekitar 6 pembalap terbaik di Indonesia. Jadi berdasarkan main dari virtual, kemudian juga bermain seperti Hemis gitu ya. Jadi kita nanti akan pilih 6 orang terbaik, catatan waktu terbaik, kemudian nanti akan kita kirim ke UK. Nanti di UK dia akan bertarung dengan pembalap-pembalap lain yang dari negara Asia. Pakai apa? Virtual? Virtual dan juga real car. Pakai mobil beneran? Betul. Jadi sebenarnya seleksinya tidak hanya dengan PlayStation. Jadi kita akan memilih orang yang tidak hanya canggih main PlayStation, tapi dia juga punya kemampuan nyetir mobil yang memadai, fisik yang... Taunya dari mana tuh taunya? Kita nanti akan melakukan seleksi. Jadi kita akan tes juga. Usia tentu saja dia harus punya, kalau bisa punya SIM ya. Punya SIM, jadi mungkin 18 tahun. Kemudian setelah itu nanti kita akan tes kemampuan dia nyetir, tidak perlu jago. Yang penting dia punya kemampuan nyetir yang memadai. Kemudian nanti kita juga akan tes kemampuan fisik, karena kalau fisiknya juga nggak bagus, nggak mungkin jadi pembalap. Nanti diajarin lagi? Kita ajarin lagi. Nah, kalau orang jago game tapi belum tentu naik mobil gimana, Pak? Ya nggak bisa, otomatis pasti nggak akan lolos kan. Jadi selain ada seleksinya ya? Betul. Oke, nah kalau mau seleksi offline caranya? Kalau seleksi offline, kita akan bikin event di 3 mall di Jakarta dan juga di Surabaya. Mulai besok kita akan bikin event di Mall Taman Anggrek. Jadi kita mengundang teman-teman pecinta games, pecinta motorsport untuk datang ke sana. Sampai kita bikin event kira-kira 5 hari di Mall Taman Anggrek. Kemudian kita juga bikin event di Mall Kelapa Gading. Kemudian kita juga datang ke Surabaya. Jadi teman-teman yang kira-kira tidak punya PlayStation di rumah bisa datang ke sana. Nah kalau yang online harus kemana? Online, yang penting dia punya PlayStation dulu. Lalu online-nya kemudian dia harus download gamenya, kemudian bermain gitu secara online. Itu di mana itu downloadnya? Di PlayStation-nya langsung? Betul, di PlayStation-nya langsung. Namanya? Gran Turismo 6. Oke, nanti di online di situ baru dinilai. Itu harus daftar berarti ya? Harus daftar. Harus daftar dulu. Oke. Jadi ini siapa aja boleh tapi orang Indonesia ya pasti ya? Betul, karena begini, kita ingin event ini tidak hanya untuk masyarakat yang istilahnya tidak tahu apa-apa tentang game gitu. Kita ingin menciptakan pembalap-pembalap level internasional dari Indonesia. Jadi yang penting istilahnya dia bisa nyetir mobil, punya kemampuan fisik yang baik. Kita akan ciptakan dia untuk jadi pembalap level internasional dari Indonesia, membawa nama Indonesia. Oke, berarti semua orang boleh ikut ya? Boleh ikut. Semua orang boleh ikut. Lu udah menang belum nih? Tagihan. Hah? Tagihan. Ini semua orang boleh ikutan, tapi kalau tandingnya nggak boleh. Tapi kalau sekarang semua orang boleh ikut. Dari tadi Arsen udah kepingin coba nih, coba. Sini. Tuh kan tabrakan. Ini nggak bisa nih, nggak boleh. Nggak punya SIM ya? Tapi boleh dong kalau main boleh dong. Coba. Coba Arsennya. Oh kakinya nggak nyampe. Kakinya nggak nyampe. Oke Pak, baik. Sukses ya Pak ya. Sukses. Mudah-mudahan memunculkan pembalap-pembalap yang benar-benar bukan kebut-kebutan di jalan, tapi benar-benar di ring
balap itu sendiri. Dan membawa nama baik Indonesia. Dan membawa nama baik Indonesia. Oke, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Nah, oke. Kayaknya Arsennya udah asik tuh di sana tuh. Tapi menarik ya, karena belum ada biasanya seperti ini kan, makanya baru dibuat. Dan ini saya mau tanya terakhir aja, Buat kalian nih, mungkin buat Stuart aja, tujuannya menikah apa sih? Aku tujuannya menikah untuk apa ya? Untuk hidup yang sesungguhnya kan itu setelah fase menikah kan. Kayak kalau hidup sendiri itu buat aku ya sendiri aja, kayak nggak ada tujuan dan segala macam apa ya. Dan kalau misalnya aku nikah sama Risti atau nikah kan segala sesuatu kita nah, hidupnya ada tujuannya. Kalau misalkan kita melenceng ada istri yang benerin gitu, dan karena ibadah juga kan biar nggak dosa juga gitu. Oke. Kalau Risti menikah lagi tujuannya? Ya ibadah pasti, menghindari dosa juga. Oke, baik. Pak Budi duduk sini aja Pak. Duduk sini Pak. Nah, Bang, jangan ganggu mereka Pak. Mereka lagi seneng-senengan aja, biarinin aja Pak. Paling rusak tuh alat, tapi nggak apa-apa lah Pak. Oke. Baik, jadi ingat ya sekali lagi buat yang mau ikutan event ini, caranya adalah datang ke acara offline kita di Mall Taman Anggrek mulai besok. Kita akan bikin event 5 hari di sana. Kemudian kita juga akan bikin event di Mall Kelapa Gading di pertengahan bulan depan. Kemudian kita juga akan datang ke Surabaya. Jadi akhir bulan Mei ini kita datang ke Surabaya. Di sana kita teman-teman bisa melakukan tes segala macam, dan kita akan seleksi, kita cari pembalap terbaik. Oke, baik. Mudah-mudahan rame dan sukses Pak ya. Amin. Saya tutup acaranya, dan kalau tadi saya lihat sebenarnya tujuannya merit apa. Nah, ini yang tadi saya bilang nih, kalau Risti sudah pernah menikah, sudah pernah cerai, nikah lagi, pasti jadi pembicaraan orang-orang, jadi apa. Tadi Suat juga bilang, ya sih sekarang dibully di sosmed dan sebagainya. Tapi mungkin yang mereka lupa adalah ketika menikah atau apapun tujuan hidup manusia itu adalah mendapatkan bahagia kan intinya kan. Dan yang mereka lupa adalah ketika manusia ingin mendapatkan kebahagiaan, mereka tuh nggak bisa mendapatkan semuanya yang terbaik. Nggak bisa. Apapun itu pasti ada celahnya, ada salahnya, siapapun yang sempurna. Tapi ada bagaimana caranya membuat apa yang Anda ada jadi yang terbaik. So remember, the happiest people don't have the best of everything. They just make the best of everything. Jadi dari Corbusier Nita Gina, inilah Hitam Putih. Risti itu pertanyaannya menjebak lagi. Setelah menikah, gue baru tahu kalau Risti itu kentut sembarangan. Tidur mulu mungkin. Tidur mulu. Okay. Hal yang saya tidak suka dari Stuart adalah bawel. Lu bawel. Kalau menurut gue nggak bagus kan harus dibilangin boleh dong. Sebagai suami, bener menasihati, ya? menasihati, imam kan ya. Risti itu cantik, istri yang baik. Tapi saya masih merasa kalau Risti itu kurang percaya diri. Kurang percaya diri. Oh, ini kayaknya dibelain terus. Enggak. Oleh karena itu Risti sangat jelek pada saat belum mandi. Pada saat belum mandi dia jelek. Oke, kebiasaan buruk Stuart yang baru saya tahu pada saat dia udah nikah dengan saya adalah apa ya? Apa Wat? Iya. Ini sebenarnya lu berdua kenal kagak? Ya, Gua agak bingung loh. Sampai detik ini sih masih hanya cerewetnya aja sih. Masih cuma cerewetnya doang ya? Cerewetnya aja. Iya, oke lah. Dia itu ganteng. Ini siapa yang nulis dia itu ganteng? Gue kayaknya. Yang ganteng siapa yang ganteng? Dia itu ganteng. Tepokin, padahal aku mau ngasih tahu. Kamu ngomong udah tepokin ke ondel-ondel. Nah itu dia makanya, soalnya kagum. Hamish hobinya traveling, benar. Surfing, diving, terus otomotif juga. Yes, betul. Luar biasa. Iya. Saya emang hobi banget sama kendaraan. Motor, mobil. Tapi sekarang saya lagi ikut Nissan GT Academy. Mas Dedi ikutan dong. Apa itu? Siapa tahu bisa jadi pembalap beneran. Apa itu? Itu mendingan saya kenalin ke teman saya, Mas. Oh, lagi main. Dan dia akan jelasin semuanya Oke. tentang Nissan GT. Mau tinggal ya? Ya, oke.
Enggak apa-apa. Ini adalah Pak Budi ya. Pak Budi, Abang. saya mungkin tinggalin kalian untuk main game. Oh, Anda main. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, silakan. Dari tadi pengen banget soalnya. Iya, silakan. Habis ini Arsen main ya. Duluan ya. Apa ini, Pak? Tadi masih nggak jelas ceritanya. Oke, jadi Nissan punya sebuah program. Program ini untuk mencari talenta-talenta baru di dunia balap. Di dunia balap. Betul. Jadi selama ini kan ada mitos bahwa yang bisa jadi pembalap itu biasanya hanya orang kaya dan orang yang punya hubungan gitu, punya channel. Tapi Nissan berusaha menghapus mitos itu dengan membuat sebuah acara namanya Nissan GT Academy. Jadi siapa aja bisa jadi pembalap. Levelnya juga bukan level. Halo. Wah, ada lagi satu deketin anaknya. Wah. Takut dia tapi. Itu dia udah deketin berhasil. Lu deketin dia no. Nganggur no. Oke, kita ngobrol lagi nanti saat satu ini, jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Hamis nih hobinya banyak banget. Belum apa-apa udah ditepokin, padahal aku mau ngasih tahu. Kamu ngomong udah tepokin ke ondel-ondel. Nah itu dia makanya, soalnya kagum. Hamis hobinya traveling, benar. Surfing, diving, terus otomotif juga. Yes, Wih, betul. luar biasa. Iya. Saya emang hobi banget sama kendaraan. Motor, mobil. Tapi sekarang saya lagi ikut Nissan GT Academy. Mas Dedi ikutan dong. Apa itu? Siapa tahu bisa jadi pembalap beneran. Apa itu? Itu mendingan saya kenalin ke teman saya, Mas Oh, lagi main. Budi, dan dia akan jelasin semuanya Oke. tentang Nissan GT. Mau tinggal ya. Ya, oke. Enggak apa-apa. Ini adalah Pak Budi ya. Pak Budi, Abang. saya mungkin tinggalin kalian untuk main game. Oh, Anda main. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, silakan. Dari- Cuy, iya. Agak joget mulu. Agak kampung memang dia. Oke, baik. Kalau saya bertemu dengan mantan Risti, maka saya akan mengatakan, Sering ketemu cuman say hi aja, halo gitu. so gitu doang. Iyalah sopan, halo. Oh, iya? Iya, Udah gitu doang. Udah. terus mau ngapain lagi? Ya nggak tahu, maka kalau dia ngomong apa? Mantan lu ngomong apa? Ya hai juga, Hai cuman Kalau gitu mah lewat telepon aja, nggak usah ketemu. Udah cuma halo. cuman hai sih, hai Hai, still hai. udah gitu doang. Udah gitu doang. Nggak asik ya. Saya Banyak kalau- banget Oh, pertanyaannya. banyak. Nah, ini satu-satu Sekarang sendiri, oke? pilih. Lu jawab cepet ya. Pria yang bertanggung jawab atau pria yang setia? Cepat. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Bukan setia ya. Oke. Hebat di ranjang apa hebat di dapur? Cepat. Dapur. Udah ngorokan tidur hebat di dapur. Itu rahasia dong. Oh iya. Jatuh miskin tapi sehat atau sakit tapi kaya raya? Jatuh miskin tapi sehat. Jatuh miskin tapi sehat. Kalau Anda? Ya sama. Sama. Mendingan dia jatuh miskin, lu kaya raya. Jadinya kompak. Gimana sih? Tapi gue sakit dong jadinya. Gimana dong? Diobatin. Karena kaya raya itu bisa diobatin ya. Iya, kan suami istri. Kedua-duanya miskin mau ngapain kamu? Playtime. Play? Oh, pergi ke sana. Terus main apa lagi? Iya, ada gambarnya juga. Ada 2. Itu kemana itu? Bang, ditanya nih bang. Ke Bang, Jangkau. ditanya kasihan. Ditanyain. Ditanyain. Kalau di rumah, sama Dedi main Nggak apa? dijawab. Main apa? Skuter. Terus main apa lagi? Dia sibuk sama foto kayaknya. Ini yang main bapaknya kayaknya. Iya, kita main skuter. Main sih main apa aja kayaknya ya. Kalau lagi mandi pakai. Oh, lagi dimandiin sama Dedi. Kamu lagi lagi apa Kalau nih? aku skuternya bisa balapan. Bisa bang. Bisa balapan. Sama embut, sama ngebut. Bisa ngebut? Iya. Gimana? Bak mandi bisa ngebut? Enggak, suka balapan. Ditanya tuh bang, skuternya bisa Main apa bang? Skuternya bisa apa? Bang? Balapan. Bisa Oh, balapan. bisa balapan. Kirain tadi di bak mandi balapan. Bukan. Tadi dia ada foto. Jadi pas abis kita selesai acara resepsi, terus kita masuk ke kamar hotel, dia ikut masuk ke dalam. Terus bukan sama aku, mandi-mandian berdua sama dia. Dia berendam-berendam, main bubble-bubble. Akunya fotoin aja.
Maaf. Jadi Stuart mandi bareng sama dia, kamu foto-fotoin. Jadi Stuart gak mandi, tapi malah ngurusin dia main bubble. Aku yang fotoin aja. Jadi mereka mesra-mesraan berdua. Gitu. Kamu nggak ini ya, ini kan dekat, tiba-tiba Stuart bisa dekat dan sebagainya. Kamu nggak sirik ya? Aku sering cemburu. Sebagai ya. seorang wanita harusnya cemburu. Iya, sering marah mulu, sering Om cemburu, Ded. suka protes. Manggilnya apa? Daddy. Dedi siapa Iya namanya? dong Daddy berarti Om Shush. Daddy. Habis dipanggilnya Daddy Om. Nama bapak siapa Pak? Dedi. Nah, tuh. Saya nggak Daddy ngakuin, siapa? ntar saya suruh tanggung jawab, saya kasih tahu ya. Daddy siapa? Yang ini? Stuart Stuart siapa? Colin Turner. Colin Turner. Siapa tuh bang? Bang, tuh. Arsen sama siapa? Daddy. Gajah. Gajah. Lucu. Arsen, kamu nanya, ntar takut sama saya. Coba aku mau nanya boleh nggak? Ya, boleh. Arsen biasanya kalau sama Daddy main apa sih? Main apa di rumah? Main apa kemarin sama Daddy? Play? Seringnya main apa? Play? Play. No, play? Play apa? Time. Playtime? Play? Oh, Do. pergi ke sana. Terus main apa lagi? Iya ada gambarnya juga. Ada 2. Itu kemana itu? Bang, ditanya nih bang. Ke Bang, Jangkau. ditanya kasihan. Ditanyain. Ditanyain. Kalau di rumah, sama Daddy main Nggak apa? dijawab. Main apa? Skuter. Terus main apa lagi? Dia sibuk sama foto kayaknya. Ini yang main bapaknya kayaknya. Iya, kita main skuter. Main sih main apa aja kayaknya ya. Kalau lagi mandi pakai. Oh, lagi dimandiin sama Daddy. Kamu lagi apa Kalau nih? aku skuternya bisa balapan. Bisa bang. Bisa balap. Yang botak dulu tiap hari ketemu botak lagi. Ini ada cowok keturunan bule. Cowok keturunan bule. Cowok keturunan bule. Tapi dia tahu tentang budaya Indonesia. Wow. Dan dia ini suka bertualang. Kan pernikahan petualang, siapa tahu kamu bisa Bisa berpetualang di hati aku atau Siapa sama tahu. dia. Kalau Oh, dia iya. berani saya pukulin, tapi nggak apa-apa gitu. Coba ntar kita undang aja. Ini adalah Hamis Daud, tapi kita ngobrolnya nanti. Halo. Apa kabar? Baik, apa kabar? Silakan duduk. Gue pikir lu ngojek barusan. Itu kamu ojek ya? Nggak. Halo. Siapa namanya? Arsen. Halo. Wah, ada lagi satu deketin anaknya. Wah. Takut dia tapi. Itu dia udah deketin berhasil. Lu deketin dia, no. Nganggur, no. Nganggur, no. Oke, kita ngobrol lagi nanti saat satu ini, jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Hamis nih hobinya banyak banget. Belum apa-apa udah tepokin. Padahal aku mau ngasih tahu. Kamu ngomong udah tepokin ke ondel-ondel. Nah itu dia makanya. Soalnya kagum. Hamis hobinya traveling, benar. Surfing, diving, terus otomotif juga. Ya, itu kamu ojek ya? Nggak. Halo. Siapa namanya? Arsen. Halo. Wah, ada lagi satu deketin anaknya. Wah. Takut dia tapi. Itu dia udah deketin berhasil. Lu deketin dia, no. Nganggur, no. Nganggur, no. Oke, kita ngobrol lagi nanti saat satu ini, jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Hamis nih hobinya banyak banget. Belum apa-apa udah tepokin. Padahal aku mau ngasih tahu. Kamu ngomong udah tepokin ke ondel-ondel. Nah itu dia makanya. Soalnya kagum. Hamis hobinya traveling, benar. Surfing, diving, terus otomotif juga. Yes, Wih, betul. luar biasa. Iya. Saya emang hobi banget sama kendaraan. Motor, mobil. Tapi sekarang saya lagi ikut Nissan GT Academy. Mas Dedi ikutan dong. Apa itu, apa Siapa itu? tahu bisa jadi pembalap beneran. Apa itu? Itu mendingan saya kenalin ke teman saya, Mas Oh, lagi main. Adi, dan dia akan jelasin semuanya Oke. tentang Nissan GT. Mau tinggal ya? Ya, oke. Nggak apa-apa. Ini adalah Pak Budi ya? Pak Budi, Abang Budi. saya mungkin Sony PlayStation. Kemudian nanti kita akan pilih sekitar 6 pembalap terbaik di Indonesia.
Jadi berdasarkan main dari virtual, kemudian juga bermain seperti Hemis gitu ya. Jadi kita nanti akan pilih 6 orang terbaik, catatan waktu yang terbaik, kemudian nanti akan kita kirim ke UK. Nanti di UK dia akan bertarung dengan pembalap-pembalap lain yang dari negara Asia. Pakai apa? Virtual? Virtual dan juga real car. Pakai mobil beneran? Betul, betul. Jadi sebenarnya seleksinya tidak hanya dengan PlayStation. Jadi kita akan memilih orang yang tidak hanya canggih main PlayStation, tapi dia juga punya kemampuan nyetir mobil yang memadai, fisik yang... Taunya dari mana tuh taunya? Kita nanti akan melakukan seleksi. Jadi kita akan tes juga. Usia tentu saja dia harus punya, kalau bisa punya SIM ya, punya SIM, jadi mungkin 18 tahun. Kemudian setelah itu nanti kita akan tes kemampuan dia nyetir, tidak perlu jago. Yang penting dia punya kemampuan nyetir yang memadai. Kemudian nanti kita juga akan tes kemampuan fisik, karena kalau fisiknya juga nggak bagus, nggak mungkin jadi pembalap. Nanti diajarin lagi? Kita ajarin lagi. Ya, kalau orang jago game tapi belum tentu naik mobil gimana Pak? Ya nggak bisa, otomatis pasti nggak akan lolos kan. Jadi selain ada seleksi-seleksinya ya? Betul. Oke, nah kalau mau seleksi offline caranya? Kalau seleksi offline, kita akan bikin event di 3 mall di Jakarta dan juga di Surabaya. Kok bisa milih Risti? Itu yang aku rasain sih sekarang ini kan. Kayak semua orang pada komplain di medsos about status Risti. Tapi kan buat aku aja Tuhan itu nggak membedakan orang, nggak masalah status dan segala macam Tuhan nggak membedakan. Jadi kenapa kita harus membedakan orang gitu? Nah, kalau kenapa aku milih Risti? Ya belum tentu juga gadis-gadis yang masih lajang gitu juga baik gitu kan. Pasti banyak yang nggak bener juga gitu. Jadi about status ya nggak masalah buat aku gitu, karena Risti itu baik dan dia juga mau belajar agama lebih dalam lagi gitu. Jadi ya aku juga ketemu sama Risti gitu. Jadi kalau aku pengen belajar agama, Risti juga pengen belajar agama, kenapa enggak kita sama-sama gitu belajarnya gitu loh. Nah, kalau lu nya nggak apa-apa, keluarga gimana? Keluarga juga nggak ada masalah. Kebetulan pas sebelum aku bilang aku sama Risti, aku udah bilang duluan aku udah bilang aku suka sama ini perempuan tapi status seperti ini, aku serius sama dia. Terus keluarga juga nggak ada masalah, yang penting aku bisa mencintai anaknya gitu. Luar biasa ya. Tapi kalau Risti sendiri kan pernah mengalami kegagalan. Akhirnya dengan waktu yang cuma beberapa bulan, yakin pokoknya ya udah mau sama Stuart, nggak karena anak doang dong? Enggak. Jadi gini, yang pasti kan ternyata ngerasain punya status janda tuh nggak enak banget. Rasanya tuh nggak orang tuh mandang bener-bener sebelah saya jadi duda